Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian tadi melihat perkenalan diri dari cuplikan video tersebut, saya akan memperkenalkan diri lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maldini, saya absen 14 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum atau presentasi tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk alat dan bahannya ada di video berikut. Nah, setelah melihat video cuplikan alat dan bahan, sebelum memasuki video praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, apa sih pengertian gerak vertikal ke bawah dan seperti apa rumusnya? Simak video berikut ini ya. Pengertian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah atau disingkat dengan GFB adalah salah satu bentuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sesuai dengan namanya, gerak vertikal ke bawah bermula dari posisi awal pada ketinggian tertentu menuju titik terendah atau permukaan tanah. Berbeda dengan gerak jatuh bebas atau GJB yang kecepatan awalnya sama dengan 0 pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal benda tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, benda mengalami sebuah gaya tertentu yang membuat benda bergerak dengan kecepatan tertentu pula. Misalnya sebuah bola yang dilempar dari ketinggian h meter dengan kecepatan awal tertentu. Gerak vertikal ke bawah dikatakan gerak lurus berubah beraturan karena kecepatannya berubah secara teratur. Kecepatan benda pada gerak vertikal ke bawah meningkat secara teratur dengan percepatan konstan, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi A sama dengan G. Karena kecepatan terus bertambah seiring bertambahnya waktu, maka gerak vertikal ke bawah disebut juga gerak lurus berubah beraturan atau juga GLBB dipercepat. Poin penting yang harus kalian ingat dalam konsep gerak vertikal ke bawah adalah percepatan benda bernilai positif, sehingga kecepatan setelah t detik atau ft akan lebih besar dari kecepatan awalnya f0. Selama benda belum menyentuh tanah dan berhenti, sebenarnya jika ditinjau dari segi vektor pada gerak vertikal ke bawah maupun pada gerak vertikal lainnya seperti gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas, nilai percepatan benda selalu berharga negatif karena arahnya ke bawah. Namun, untuk mempermudah dalam memahami dan menghafal rumus-rumus besaran pada gerak vertikal, nilai percepatan benda diasumsikan positif karena harga positif atau negatif sangat berguna untuk membedakan rumus besaran pada gerak vertikal tersebut, terutama untuk rumus gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Yang keempat, memiliki kecepatan awal. Yang kelima, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, gimana nih penjelasan dari saya? Apa kalian sudah paham atau belum? Daripada kalian bingung, mending kita mulai mengerjakan saja. Nah, yang pertama yaitu kita akan melemparkan seperti ini. Yang kedua ini. Dan yang
Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya. Untuk yang pertama yaitu gaya 1 atau pelemparan bola yang pertama. Nah, di sini saya mencari ketinggian benda. Saya menemukan 2,35 meter dengan rumus H sama dengan FO atau F0 dikali T ditambah setengah dikali G T kuadrat, atau juga 30 dikali 1,30 ditambah setengah dikali 9,807 sama 1,30 kuadrat, atau juga 3. Nah, untuk gaya gravitasinya di sini saya mengambil dari gravitasi bumi pada biasanya atau pada umumnya, yaitu 9,807 meter per second kuadrat. Di sini saya menemukan hasil 2,35. Nah, untuk pada gaya kedua di sini saya mencari gravitasinya dengan rumus Ft sama dengan Fo ditambah G dikali T. Nah, di sini saya menemukan 9,809. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.